Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Seperti yang sudah kami bagikan di video sebelumnya, untuk merayakan 100.000 subscribers Republik Rupiah, token Glory Chainlords siap untuk diperebutkan. 1.000 orang yang berhasil menyelesaikan langkah-langkah berikut dalam giveaway kami akan mendapatkan airdrop token ini gratis. Beberapa di antaranya termasuk subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah dan YouTube Chainlords, gabung ke server Discord kami, follow kami di Twitter, dan juga ada banyak langkah-langkah lain yang bisa kalian dapatkan untuk mengumpulkan entry. Semua platform ini nantinya juga akan bermanfaat bagi kalian untuk tahu hal-hal yang sedang terjadi di alam kripto. Tunggu apa lagi guys? Link giveaway ada di deskripsi di bawah video ini. Kalian langsung klik itu dan kumpulkan entry kalian sebanyak-banyaknya untuk memenangkan giveaway token Glory ini. Pemegang token Glory akan langsung mendapatkan exposure terhadap dunia gaming, NFT, metaverse, dan berhak atas semua treasury yang berisi aset-aset berharga lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke episode hari ini guys. Mungkin kalian sudah pernah sering lihat proyek X telah mengumpulkan dana lain sebesar sekian juta atau sekian miliar dolar dipimpin oleh pemodal Ventura atau VC A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau kalian mengikuti berita keuangan apapun dalam tahun-tahun terakhir, kemungkinan besar kalian sudah lihat berita utama seperti ini. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan sampai harian juga ada di kripto. Melihat angka nominalnya, jelas bahwa investasi dan alokasi modal ini merupakan sinyal adanya nilai bagus dalam industri yang baru dan menegaskan kembali tawaran yang kuat untuk kripto. Namun ada cerita besar yang diabaikan setiap kali perusahaan investasi mengumpulkan dan menyebarkan modal ke dalam proyek-proyek. Dengan memeriksa hari-hari awal VC tradisional, perbandingannya dengan era di masa itu, dan pemahaman tentang pasar kripto, mari kita bahas soal taruhan yang tersirat dari keputusan perusahaan VC untuk masa depan harga aset kripto. Di hari-hari awalnya, pertama-tama kita harus melihat ke masa lalu, ke masa-masa awal investasi Ventura modern dan lanskap teknologi serta internet yang baru lahir. Waktu itu ada era .com yang dikenal dengan hiruk-pikuk dan kegilaan pembelian dari investor retail dengan adanya lonjakan saham gila-gilaan di perusahaan teknologi awal, terutama di pasar publik. Tapi hanya sedikit orang yang sadar bahwa kegilaan itu ada kaitannya dengan para pendukung paling awal teknologi baru, yakni para pemodal Ventura, atau bahasa Inggrisnya sering kita singkat dengan VC. Di pertengahan tahun 1990-an, VC adalah bentuk investasi yang kecil dan relatif baru dengan total hanya 7,6 miliar dolar modal yang digunakan kurang dari 5% dari ukuran pasar di tahun 2021 ini. Meski begitu, kumpulan modal kecil itu akhirnya menjadi sumber kehidupan revolusi teknologi karena hampir 70% investasi Ventura digunakan untuk perusahaan teknologi atau internet. Tren ini tidak berhenti karena tahun-tahun berikutnya kita menyaksikan semakin banyak aktivitas untuk alam pemodal Ventura atau VC. Hal yang terjadi selanjutnya itu tidak mengejutkan. 5 tahun berikutnya dari tahun 1995 hingga 1999 terlihat peningkatan harga dramatis pada perusahaan teknologi yang diperdagangkan secara publik karena 4 perusahaan teknologi terbesar di era itu masing-masing mencetak lebih dari 10 kali lipat laba investasi yang sebagian besar terjadi tepat di saat yang sama dengan masuknya modal VC. Bukan kebetulan bahwa pertumbuhan paling signifikan dalam teknologi terjadi di era saat pemodal swasta membanjiri industri. Arus modal inilah yang mendorong ekuitas pasar publik ke titik tertingginya dan memungkinkan sebagian besar ekonomi Amerika Serikat dibangun. Nah, kali ini berbeda. Untuk menghubungkan pemodal Ventura internet dengan pemodal Ventura kripto, kita harus menemukan kemiripannya. Dan yang lebih penting, kita harus menemukan perbedaan antara kedua pasar. Jadi kita bisa memahami efek langsungnya pada harga aset kripto. Yang pertama dari kemiripannya itu ada pasar yang berkembang. Kemiripan yang paling jelas adalah dekatnya kedua industri dan basis relatifnya. Dalam banyak hal, kripto adalah perpanjangan dari teknologi inti yang sama yang dibangun 2 dekade lalu. Dengan cara serupa, industri ini juga berbagi kelompok pengadopsi awal yang sangat umum karena keduanya memiliki fans yang kuat yang memimpin ekspansi awal dan menerima banyak kritikan skeptis dalam hal nilai jangka panjang mereka. Selanjutnya ada juga spekulasi, di mana masa-masa awal internet itu menarik banyak perhatian dari para pemodal Ventura. Kedua industri ini memiliki kesamaan, sebagaimana industri kripto baru-baru ini juga menjadi pemimpin dalam aliran transaksi pemodal Ventura atau VC.
Relatif sesuai dengan valuasinya, mereka juga tampak sebagai dua sektor dalam sejarah yang pada waktunya masing-masing merupakan taruhan bersifat risiko tinggi, imbalan tinggi, atau high risk, high reward. Lalu kalau kita beralih ke perbedaannya, yang pertama itu ada perbedaan kesulitan regulasi. Mekanisme pendanaan aset kripto dan proyeknya masing-masing membuat profil investasi sangat berbeda. Karena investor tidak hanya mencari tawaran ekuitas, tapi dalam banyak kasus juga mencari token seperti yang terbukti. Selain itu, ada perbedaan besar dalam kemampuan berinvestasi di kelas aset ini. Karena hanya pemodal Ventura yang bisa investasi dibandingkan dengan investor tradisional seperti perusahaan manajer aset, reksadana, atau masyarakat umum. Karena kurangnya kejelasan hukum tentang investasi kripto, basis investornya itu lebih kecil yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam penawaran token dan ekuitas. Perbedaan berikutnya itu paradigma valuasi yang baru. Pengenalan sebuah sistem moneter yang baru juga mengubah mekanisme penggalangan dana karena proyek, pendiri, dan investor itu dibayar dalam bentuk token atau kontribusi dalam bentuk barang daripada dikasih hadiah uang tunai dalam usaha yang tradisional. Selain itu, kinerja proyek sering dihasilkan oleh harga token daripada dengan metrik pertumbuhan karena pasar yang tersedia itu jauh lebih liquid dan bisa dibandingkan. Jadi ya tidak heran bahwa perbedaan ini menyebabkan hubungan yang aneh yang muncul saat perusahaan modal Ventura ingin membeli ekuitas di perusahaan kripto. Saat melihat tingkat pertumbuhan sebelumnya dari perusahaan kripto besar yang didukung Ventura, kalian itu bisa dengan cepat menemukan bahwa proyeksi masa lalu sebenarnya merupakan cerminan langsung dari kenaikan harga aset di kripto. Pertimbangkan ada contohnya perusahaan Ventura tradisional, namanya Sangkut Capital, sedang mencari investasi di kripto. Sayangnya Sangkut Capital ini nggak bisa beli Bitcoin atau Ethereum karena pihak otoritas mereka tidak mengizinkan. Tapi mereka bisa beli saham ekuitas di organisasi yang berfokus pada kripto. Akhirnya ya udah mereka pilih investasi dalam bursa exchange kripto. Jadi mereka harus melihat pendapatan exchange itu dan seperti apa pertumbuhannya di masa depan. Nah, bagi sebuah exchange, seluruh basis pendapatan itu hampir semuanya berasal dari aktivitas perdagangan. Aktivitas dagang yang tinggi hampir secara eksklusif berasal dari volume yang tinggi. Dan volume yang tinggi hampir secara eksklusif berasal dari harga aset yang tinggi. Karena kalau harga aset tinggi pasti banyak orang mau beli, akhirnya volumenya tinggi, akhirnya aktivitas dagang tinggi, dan akhirnya berdampak bagus pada exchange tersebut. Jadi kalau kita menerapkan pemikiran ini pada investasi ke masa depan dan kita bisa paham nih seperti apa kelompok modal Ventura kelas atas yang membayangkan harga aset kripto di masa depan, bahkan jika mereka nggak niat pun untuk bertaruh langsung pada mata uang kriptonya itu bisa efektif. Bahkan untuk perusahaan tradisional yang tidak ingin berinvestasi dalam token kripto, kita masih bisa paham logika yang mereka gunakan untuk memandang prospek harga misalkan Bitcoin atau Ethereum dalam waktu dekat. Di dunia investasi VC kripto saat ini, kita bisa terus mengambil stok dana yang dikumpulkan melalui mereka dan kita bisa terus memberi ekspektasi harga mereka ke masa depan terhadap harga aset-aset kripto tersebut. Nah, pada akhirnya apa sih kesimpulannya kok kita ngomongin ini? Jadi kalau kita melihat kembali ke 25 tahun terakhir dalam berinvestasi dan keadaan pasar Ventura kita saat ini, kita dapat memperkirakan hasil yang sangat menarik untuk masa depan kripto, guys. Waktu kita nanti melihat berita modal-modal Ventura yang dikumpulkan di masa depan dan adanya penyebaran dana baru, kita tuh harus memikirkan dari semua berita ini. Kita memikirkan taruhan yang tersirat yang dibuat oleh investor swasta tersebut pada keadaan harga aset kripto dan kemana mereka pikir pasar yang liquid ini sedang menuju. Aman untuk kita bisa berkata dan mengambil kesimpulan, guys, bahwa di masa depan nanti hal-hal ini terlihat optimis untuk industri kripto dan blockchain kita. Nah, gimana menurut kalian, guys? Pendapat kalian tentang adanya pemodal Ventura dan perusahaan VC seperti ini yang mendukung kripto? Beritahu pendapat dan opini kalian di komentar di bawah. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe ke channel YouTube Rupiah biar kalian gak ketinggalan informasi terbaru apapun dari kami. Juga follow semua akun media sosial lain yang kami miliki, terutama kalau kalian ingin memenangkan giveaway token Glory. Link untuk giveaway-nya juga ada di deskripsi, jadi langsung aja kalian klik itu untuk mengumpulkan entry sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir, guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!